Enggak, saya cuma bikin aja nih. Jadi saya tinggal WhatsApp Indra. Enggak, di kamera kill semua Ustaz. Enggak boleh gerak sama sekali kameranya. Oke, Ustaz. Mulai. Ini siratal mustaqim siratal ladzina Pembukanya gimana, Ustaz? Kita memperkenalkan podcast dulu nggak? Apa? Kita memperkenalkan podcastnya dulu nggak? Enggak usah sih, enggak usah perkenalan podcast. Udah, langsung aja. Iya, bisa main. Iya, langsung aja. Hari membahas tentang hari kan Kenalan aja, dikenalan ya. Iya, salaman dulu, Ustaz ya. Bukan politisi ini gitu kan. Tenang aja, gak ada beban. We have no burden. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Muhammad Nuruddin. Nah, adalah doktoran, belum dokter saya. Jadi bi'tibari ma yakun. oh, bi'tibari ma yakun. Calon dokter. Insyaallah. Insyaallah. Yang saya hormati, yang sebentar lagi akan menyandang gelar doktor, Ya Rabb, amin. Ustaz Muhammad Nuruddin, mata'anallahu bituli Ya Rabb, hayatih. ya Rabb, amin. Terima kasih atas kesediaan antum untuk hadir di dalam podcast MRBJ ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini merupakan sebuah kemuliaan bagi upaya untuk beragama dengan benar, berpikir dengan benar. Ya. Sebenar-benarnya agama apabila tidak dilandasi dengan cara berpikir yang benar, maka beragama akan mudah untuk bergeser. Iya. Sebagaimana yang selalu digaungkan oleh para guru-guru minasirul haqqi bil haqq. Kita perlu untuk mendukung kebenaran dengan cara yang benar. Salah satunya adalah cara berpikir dengan benar. Dalam beberapa menit ke depan telah hadir bersama kita Ustaz Muhammad Nuruddin. Alhamdulillah kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jangan berat-berat ya? Iya, insya Allah. Sesuai dengan kapasitas penanya. Iya. Ustadz, iya. Kalau boleh diceritakan tentang sebenarnya bagaimana latar belakang Ustadz semenjak kecil sehingga bisa mencapai titik seperti ini. Bagaimana dengan lingkungan keluarga? Pasti akan banyak orang yang bertanya, dulu didiknya gimana sih? Dulu ayahnya gimana sih? Iya. Dulu gurunya gimana sih? Monggo Ustaz, mungkin bisa diceritakan. Pertama ini soal al-hadis anin nafs ya, bicara tentang diri sendiri. Saya berlindung kepada Allah dari sifat ujub dan sifat-sifat tercela lainnya. Mudah-mudahan tidak tergolong sebagai itu. Amin. Tapi kalau pertanyaannya seputar sejarah singkat hidup pribadi, saya memang sejak kecil hidup di pondok pesantren. Dulu ayah ibu merantau, kami dititip di rumah kakek dan nenek. Kakek dan nenek inilah yang berperan mendekatkan kami dengan dunia pesantren. Jadi Gus Isron dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD? 5 SD, 5, 6, kelas 6 SD itu udah nyantri ngobong. Kalau istilah orang kampung, kobong. Nenek saya itu ngasih rinso, ngasih beras buat bekal seminggu. Di daerah mana, Ustaz? Di daerah Sukabumi. Oh, Sukabumi. Saya orang kampung, orang Sukabumi di daerah Jampang Tengah. Oh, siap-siap. Jauh di sana. Selesai dari sana di Sukabumi, tentu sebelum itu nyantri tapi nyantri kalong gitu. Kalau maghrib tuh biasanya kita ngaji gitu. Ngelaju ya, pulang pergi. Iya, cuman mulai belajar nginep tuh kelas 6 SD. Disitulah mulai
berkenalan dengan kitab-kitab Jurumiyah, kitab Sulamut Taufik, kitab kadang kita ikut-ikutan nyimak Fathul Mu'in, itu kan kitab tingkat tinggi. Kita kan ya cuma anak bawang aja gitu loh, pengen ngedenger aja. Cuma kita ke bawah suasana, terbawa suasana lingkungan di pesantren. Sore-sore itu santri pada menghafal, mereka ada menghafal Alfiyah, menghafal Jurumiyah, menghafal Imriti. Alhamdulillah kelas 6 SD itu dulu kami hafal Jurumiyah itu. Disuruh sama guru kami di sana di pondok, meskipun nggak sepenuhnya paham gitu ya. Tapi itulah lingkungan kita, pesantren dulu ya. Beda kan pesantren sekarang gitu ya. Itu sedikit banyak memberikan pengaruh. Jadi guru ngaji kami yang dulu memperkenalkan kitab-kitab kuning, Tijanud Darori, Jurumiyah, Sulamut Taufik, macam-macam lah itu. Mungkin mungkin ada pertanyaan. Bisa jadi yang bertanya, apakah usia 5 tahun itu tidak terlalu belia untuk mulai mengkaji kitab-kitab? Kalau menurut Ustaz? Kalau dulu karena emang jadi begini. Dulu emang saya cita-citanya begitu karena suka nonton ceramahnya dai-dai di TV. Oh, iya. Menginspirasi. Iya. Jadi masuk pesantren itu bukan paksaan juga gitu loh. Mungkin untuk konteks sekarang ya, seperti saya belum cocok ya anak-anak SD itu dimasukin pesantren. Karena anak-anak segede gitu kan masih perlu pendampingan orang tua. Secara emosional tuh perlu ada kedekatan dengan orang tua. Belum pas, jauh dari orang tua. Cuma kalau kasus kami dulu memang terinspirasi. Jadi tontonan kita itu gitu, ceramah. Kan cita-cita anak tuh biasanya dibentuk dari lingkungannya. Betul. Nenek kakek itu dulu suka ngasih tontonan begitu. Zainuddin MZ, Agim termasuk yang waktu itu lagi tenar-tenarnya gitu kan. Jadi kita terinspirasi pengen begitu, terus selesai dari Sukabumi, kemudian pindah ke Tangerang. Di Tangerang itu mondok juga di pesantren. Nah singkat cerita mungkin namanya orang mondok itu bertahap ya perkembangannya. Mulai merasa suka, beneran suka baca buku, kemudian terinspirasi untuk mendalami ilmu agama itu kelas 2 SMA. Itu sudah mulai sering baca bukunya Profesor Quraish Shihab. Lagi-lagi cita-cita SD itu nggak meleset-meleset banget tuh. Dari dulu sejak SD kan ngeliat dai-dai nih. Kalau pas SMA lihatnya profesor yang penulis hebat gitu loh. Profesor Quraish Shihab kan lebih dikenal sebagai penulis ya, ketimbang seorang dai gitu kan. Kalau Zainuddin MZ kan dai sejuta umat, ceramah-ceramahnya diminati. Dulu lihat Pak Quraish Shihab, buku-bukunya dibaca, beneran dibaca itu, benar dibaca dan hatam gitu. Kitab-kitab buku-bukunya Pak Quraish yang tebal-tebal itu. Seperti memberikan Al-Quran. Buku Al-Quran, Secahaya Ilahi, Wawasan Al-Quran, Tafsir Al-Misbah, 1 jilid tuh saya masih ingat dulu baca Tafsir Al-Misbah 1 jilid. Terus buku-buku yang lain tentang jilbab, tentang perempuan kayak gitu. Dari situlah terbentuk. Berarti di pesantren. Jadi kebanyakan kalau orang tua mungkin berperan dari doa ya, doa dan tentunya juga mereka yang membiayai sekolah kan. Mobil khusus ibu juga. Setelah menikah tentunya ada istri juga gitu ya. Kita juga nggak bisa melupakan peranan semua orang itu. Tapi di tahap itu memang peranan guru di pesantren itu punya peranan yang luar biasa. Secara tidak langsung tadi Ustadz Muhammad Nuruddin menyampaikan bahwa tontonan anak-anak akan sangat berpengaruh terhadap arah kehidupan seorang anak. Kalau boleh saya sedikit simpulkan, berarti kita sebagai orang tua perlu untuk mengarahkan tontonan anak karena mereka akan bercita-cita sesuai dengan. Bukan perlu lagi, itu niscaya. Niscaya. Udah jadi kewajiban itu. Sadar atau tidak sebenarnya itu kewajiban moral. Baik. Jadi jangan pernah sepelekan soal tontonan dan lingkungan itu. Karena kita pun dulu kalau kita mengingat ke belakang gitu ya, rasa-rasanya dulu kalau lingkungan kita nggak begitu kayaknya nggak ada cita-cita belajar agama itu. Ya kan? Iya. Nah, mirisnya zaman sekarang kadang-kadang orang tuanya juga tidak sadar. Kadang-kadang tidak sadar efek panjang dari tontonan itu gitu loh, bahwa cita-cita, kecenderungan, hobi, minat, visi kehidupan, bahkan mental kita itu dibentuk dari itu. Inilah yang kadang berbahaya dari ini itu. Kalau
fungsikan atau tidak diberikan kontrol yang maksimal. Bagaimanapun fitnah anak zaman sekarang tuh mula-mulanya dari sini semua. Ya kan sekarang kalau tidak dikontrol dengan baik kan begitu dampaknya. Alhamdulillahnya dulu kami belum ada ini, belum ada hidup di kampung, iya. dan orang tua mengarahkan, dan kita dapat lingkungan yang mendorong kita, menginspirasi kita untuk seperti ini gitu loh. Fakultasnya kan kalau ngarang kitab tuh dalamnya ada nama-nama Syekh Muhammad Ghazali, Muhammad Said Tantawi. Siapa ini kata saya? Oh pas datang ke Mesir, alhamdulillah dapat cita-cita, terwujud cita-cita ke Mesir, ketemulah sama buku-bukunya Syekh Muhammad Ghazali, Syekh Muhammad Abdul Rashid Ridho, Tafsir Al-Manar, kitab ini, kitab itu. Dan kita menikmati itu gitu loh. Jadi lingkungan ini betul-betul bisa memberikan pengaruh yang tidak kecil bagi cara berpikir, kecenderungan, minat, hobi, bahkan cita-cita hidup kita ke depan. Masya Allah. Ini sangat penting Ustaz untuk kita garis bawahi bahwa di rumah perlu memang dikondisikan bahwa saya melihat ada beberapa teman yang memasang foto ulama di rumahnya. Itu yang dilihat. Kemudian di ruang tamunya ada buku-buku tentang agama. Kemudian di rak-raknya saya dulu bertemu dengan nenek, dengan orang tua yang rajin membaca Al-Quran. Itu secara tidak langsung akan membentuk sebuah milieu yang sehat. Subhanallah. Itu jangan dianggap sepele. Itu luar biasa. Saya tuh dulu terinspirasi suka baca buku gara-gara dengar kisah guru saya di pondok pesantren. Orangnya kutu buku. Hanya mendengar kisah itu dan melihat kehebatan beliau di kelas gitu ya, kita jadi terinspirasi kan. Hanya mendengar kisah-kisah itu, selentingan-selentingan itu, ini nih ada guru ini nih, dulu kalau baca buku ini bisa berjam-jam. Kadang-kadang buku-buku yang tebal sekian halaman itu hatam. Kita jadi termotivasi kan, apalagi di pesantren gitu loh. Jadi jangan sampai ukuran televisi itu lebih besar dari ukuran perpus. Ada kan televisinya panjang lebar, perpusnya nggak ada, perpusnya segini doang nih, Al-Quranul Karim. Mending Al-Quran juga buluk lagi kadang-kadang ya kan, nggak dipegang, nggak dibaca. Terus apa yang mau kita harapkan dari anak kita kalau kitanya sendiri nggak bisa memulai itu? Saya masih ingat Pak Polisiab itu pernah ngasih ceramah begini. Saya itu jarang memotivasi anak-anak saya supaya begini begitu. Cukup saya bangun subuh, pergi ke perpustakaan, buka laptop, baca buku, anak saya ngelihat. Ya itulah keteladanan nasihat yang paling nyata, yang paling berdampak tuh itu. Jadi cara beliau mendidik itu bil hal, la bil maqal gitu. Ini orang tua penting nih. Orang tua ini penting karena Ustaz mohon maaf, ada orang-orang tua yang punya bayangan anak itu harus terus-menerus dikasih nasihat. Lupa bahwa anak muda zaman sekarang terus-menerus dikasih nasihat, muak mereka. Ya kan? Benar. Bosan mereka. Dan karena mereka tahu yang dinasihatkan ini kadang-kadang sesuatu yang mereka sendiri tahu gitu loh. Kadang-kadang ajakan bilhal dengan keadaan, dengan keteladanan itu dampaknya lebih nyata, lebih berkesan dalam hati anak remaja ketimbang dengan kata-kata belaka. Itu yang kami terima waktu di pondok pesantren, waktu di Mesir juga termasuk. Waktu di Mesir terus terang kami menjumpai guru-guru semacam itu. Guru-guru yang mohon maaf tunanetra gitu ya, tapi mereka pergi ke kuliah dengan penuh semangat, mengajar dengan penuh semangat. Ada salah seorang dosen kami di sana di Al-Azhar namanya Dr. Jamal Afifi. Waktu S2, bimbingan S2, nulis tesis di Al-Azhar. Beliau ini kalau baca buku begini. Harus pakai bantuan ini. Bukan cuma kaca pembesar tapi juga lampu. Lampu pakai lampu belajar begini nih. Itu tesis saya dulu hampir 800-900 halaman. Itu beliau ngoreksi dari awal sampai akhir harfan-harfan begini nih. Kata sekreternya. Kalau ada satu huruf di footnote hilang, itu langsung dicoret, ketahuan. Kan kalau footnote kan kecil. Tahu kan ya, footnote itu kan kecil. Itu ketahuan sama beliau. Saya nanya sama sekretarisnya, itu beliau baca tesis saya pakai sekretaris lagi atau dibaca sendiri? Huwa yaqra' bi nafsihi. Itu baca sendiri itu. Dedikasi yang luar biasa. Dan beliau ini punya iffah namanya. Iffah itu artinya kehormatan. Ya. Jadi nggak pernah mau nerima apapun hadiah dari siswanya. Meskipun nerima hadiah itu halal gitu ya.
Satu-satunya hadiah yang mau beliau terima adalah buku. Saya bawa baju batik, kata saya, Maulana ada libas khas lil Andalisiyin la yujad fi Masr. Hadiah maksus kata saya. Dia pegang tangan saya. Hada la yahdus ya ibni. Enggak akan pernah terjadi. Saya bisa senyum. Terakhir umroh sempat saya bilang, Da'autul hadratak amam al-Ka'bah al-Musharrafah, kata saya. Saya doain jenengan di depan Ka'bah, kata saya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Wa ataituka bihadiyah, ma' Zamzam, gitu. Baru ketika itu beliau bilang, hadiyatun la turad. Ini hadiah yang nggak bisa ditolak. Itu aja hadiah. Hadiah dari saya. Zam-zam dengan buku. Beliau kalau misalnya sidang, di depannya ada makanan, ada air, itu nggak mau walau meminum 1 gelas air dari siswanya. Saking nggak mau menerima imbalan apapun, nggak mau menerima bayar apapun. Untuk menjaga hati ifah tadi. Betul. Jawabannya apa katanya? Ada syukur. Ini tugas saya. Ini tugas saya, kewajiban saya. Dan saya ini bukan satu-satunya mahasiswa bimbingan beliau. Ada puluhan gitu loh. Setekun itu. Itu kan sebetulnya tanpa beliau bilang, ayo sungguh-sungguh belajar. Gak usah ngomong begitu. Dengan keteladanan begitu kita udah terinspirasi gitu loh. Usia 60 tahun bisa segitu. Nah kita yang muda ini apa ya nggak mau ngaca gitu loh. Ini kan contoh pendidikan yang bilhal itu gitu loh. Yang rasa-rasanya ya, kalau kita rasa-rasa kayaknya tuh mungkin sudah sedikit yang dipraktekkan oleh rumah-rumah tangga, rumah-rumah di lingkungan orang Islam sendiri. Kebanyakan orang memahami, membimbing anak tuh dengan ucapan, kadang-kadang dengan emosi, dengan gertakan supaya jerak gitu kan. Asumsinya begitu, supaya jerak. Padahal kadang-kadang justru cara-cara yang keliru itu membuat anak merasa terbebani. Akhirnya melihat belajar itu sebagai beban, males, trauma, nggak bisa menikmati ilmu. Yang kami dapatkan dulu di Mesir, ketika di pesantren, ketika di Mesir adalah orang-orang yang mengajak kita untuk mencintai ilmu, bukan hanya mencari ilmu. Baik, ini luar biasa Ustaz. Iya. Nah ini waktunya tadi harusnya beberapa menit, tapi ternyata banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Iya. Nah, kita semakin termotivasi. Nah, tadi ini tentang latar belakang keilmuan, bahwa Ustadz tadi menyampaikan saya cinta ilmu karena guru-guru saya, lingkungan saya mengajarkan untuk cinta ilmu. Nah, ilmu yang Ustadz tulis yang dalam hal ini adalah tentang logical fallacy. Sebenarnya kami juga ingin tahu latar belakang apa Ustadz Muhammad Nuruddin menulis tentang kitab logical fallacy. Kitab ini saya lihat di marketplace mungkin hanya sekitar 2 kitab yang diedarkan, satu dari Kira, satu lagi dari penerbit Jogja. Artinya materi ini sebagai sebuah diskursus keislaman jarang. Nah, kira-kira apa yang mendasari Ustadz Nuruddin untuk menulis kitab logical fallacy? Iya, pertama gini, saya ingin nyambung juga sekalian yang tadi ya. Benar. Ada tokoh-tokoh inspiratif yang dulu betul-betul memotivasi kami, bukan dengan ucapannya tapi dengan tindakannya, dengan kisah nyata kehidupannya. Gus Dur pernah dengar Abbas Mahmud Al-Aqad, seorang sastrawan besar di Mesir. Itu Abbas Mahmud Al-Aqad sepanjang hayatnya tidak pernah menikah, menjomblo, dan kutu buku sungguhan. Pernah ditanya, Anda membaca buku dari kapan sampai kapan? Kata beliau apa? Dari mulai matahari terbenam sampai matahari terbit. Waktu muda, kata beliau. Ini diwawancara. Ada sampai sekarang jejak digitalnya. Abbas Mahmud Al-Aqad wawancaranya. Kata beliau, saya baca buku waktu muda itu bisa dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam sampai matahari terbit. Ini setelah maghrib gitulah. Sampai subuh di tempat yang sama. Coba itu. Bayangkan. Abbas Mahmud Al-Aqad itu nggak sekolah formal sampai kuliah, ijazahnya itu SMP, tapi keilmuannya diakui hatta Grand Syekh Al-Azhar sendiri. Grand Syekh Al-Azhar yang sekarang, Syekh Ahmad Thayyib, itu mengakui, ana min muhibbi mu'allafatil aqad. Aku ini pecinta karangan Abbas Mahmud Al-Aqad. Orang nggak sekolah formal, tapi ketajaman logikanya luar biasa. Itu di antara tokoh yang menginspirasi kita dulu gitu ya. Pemikir yang betul-betul memperlihatkan bahwa ketajaman logika yang dibalut dengan keindahan kata itu bisa memberikan dampak luar biasa. Kadang-kadang begini Gus Dur, kadang-kadang ide ini bagus nih, tapi kalau tata cara dan kemasannya kurang enak, orang juga apa sih maksudnya kan gitu kan. Tapi kalau ide yang sederhana, kata-katanya tajam,
logikanya mantap, itu kan orang, wah, kayak gitu kan responnya. Jadi orang bukan terpesona, artinya dampaknya itu ya, dampaknya itu luar biasa gitu loh. Jadi mundahish. Iya, kata-kata itu nggak bisa dianggap remeh juga tuh. Bagaimana soal cara menyusun argumen, kemudian menata pikiran supaya orang itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Kan dalam konteks berdakwah kita kan nggak cuman menyampaikan kemudian selesai, kita juga harus memperhatikan cara kita menyampaikannya benar apa enggak, menarik apa enggak. Nah dulu saya melihat orang-orang besar di Mesir, ya dari Syekh Al-Azharnya, ada juga dosen kami yang pernah sekolah di Jerman tuh, Profesor Hamdi Zakzuk, almarhum Hamdi Zakzuk. Beliau pernah sekolah di Jerman sekitar 6 tahun, doktoralnya di Al-Azhar juga, tapi doktoral lagi di Jerman, jurusan filsafat. Jurusannya filsafat nih, artinya ilmu rasional kan. Pulang jadi menteri agama gitu loh, jadi menteri wakaf. 15 tahun lagi, nggak tergantikan. Kan bagi kita tuh kisah-kisah itu menginspirasi kan. Oh kalau gitu saya dalami aja begini loh. Meskipun kalau di Indonesia kan jurusan filsafat tuh stigmanya buruk, kerjaannya susah, kerjaannya lulusan filsafat itu kritis terhadap agama, mempertanyakan Al-Quran, nggak percaya Tuhan, sambil rokokan, sambil gondrong, ya kan, kayak gitu kan, citranya kan gitu. Kalau di sana enggak, soleh-soleh, dosen-dosen itu soleh-soleh. Kadang-kadang baca filsafatnya Socrates, Plato, Aristoteles, tapi wiridannya nggak pernah lewat baca Yasin tiap hari, gitu loh. Ada yang kalau mau ngajar tuh baca Fatihah dulu, soleh-soleh gitu loh. Ada yang kemana bawa tasbih, ngajarnya filsafat. Jadi yang salah bukan filsafatnya gitu loh. Dan ini yang menarik, ilmu ini sering disalahpahami oleh sebagian orang. Seolah-olah kalau kita bicara filsafat itu sama dengan bicara dengan tentang ilmu yang sesat gitu loh. Ini menarik Ustaz. Iya. Nah, bisa dielaborasi. Ya. Logika ini bagian dari filsafat. Jadi logika ini mau tidak mau kalau kita mengaku sebagai orang yang berakal sehat dan kita memandang perlu argumen yang rasional, berdialog secara terdidik dengan orang kita kan kadang-kadang sering nggak setuju tuh dengan satu pendapat. Benar. Kita ngeliat medsos nih, sekarang kita buka Facebook, Instagram, udah banyak sekali pendapat yang kadang-kadang kita nggak setuju. Gimana cara Anda membuktikan kesalahan pandangan orang? Mau nggak mau kan harus dengan ini gitu loh. Terus kalau orang mau membantah, kalau bantahannya ingin bermutu, harus menggunakan ini juga dong. Jadi logika ini sebuah keniscayaan bagi kita orang yang berakal sehat yang ingin hidup secara terdidik. Dalam dunia beragama ya diperlukan, dalam dunia bersosial ya diperlukan, di dunia maya diperlukan, di dunia nyata juga dibutuhkan. Gak bisa hidup kita lepas dari pentingnya logika itu. Nah buku Logical Fallacy ini kira-kira tujuannya ya kita ingin mengoreksi contoh-contoh kesalahpahaman yang terjadi baik di dunia maya maupun di dunia nyata yang sering kita saksikan. Orang mandang itu hal yang biasa, padahal itu keliru secara logika. Gitu. Baik. Nah jadi salah besar kalau filsafat itu sebagai sebuah produk pemikiran ada yang sesat, betul. Kita tidak memungkiri itu. Dan itu yang kita pelajari. Ya Al-Azhar itu kita belajar, ini filsafat ini menyimpang, ini filsafat ini bisa kita pertahankan. Khudh ma safa wa da' ma kadar. Ambil yang jernih, tinggalkan yang keruh. Kan begitu cara terdidiknya. Kalau ada ilmu nih, telah melahirkan produk pemikiran yang besar. Mana yang kita ambil yang manfaat, yang sekiranya sesat, kita singkirkan. Itulah yang dilakukan oleh para mutakallimin, para teolog terdahulu. Imam-imam terbesar terdahulu. Kalau kita baca kitab mereka, akan kita jumpai pembahasan filsafat. Buat apa? Buat apa itu pembahasan? Menyesuaikan tantangan zaman. Zaman sahabat belum ada perdebatan jisim, jauhar, arad, belum ada. Karena mereka sibuk dengan berdakwah di medan perang kadang-kadang kan. Dan perang pun karena ada orang yang melawan kan. Mereka itu berperang karena membela diri gitu. Sibuk dengan itu. Islam berkembang luas, orang-orang yang tadinya dari luar masuk ke dalam Islam bawa filsafat aneh gitu kan. Mau nggak mau kita harus mengcounter. Terjadi penerjemahan besar-besaran dari peradaban Yunani, mau nggak mau harus di-counter tuh, difilter gitu lah, mana yang manfaat, mana yang enggak. Jadi nggak usah heran kalau kita baca kitab akidah ada pembahasan begitu. Karena sejak awal kearifan yang kita pelajari dari para ulama muslim,
selama ilmu itu baik, positif, apalagi kalau memperkokoh agama kita, itu harus kita pelajari sebagai alat untuk berkhidmat pada agama. Tapi kalau sebaliknya, ya tinggal singkirin aja. Jangan dibilang filsafatnya sesat gitu loh. Izin Ustaz, ingin bertanya. Saya menjumpai, tentu saya mudah-mudahan saya menyampaikan ini tidak ada keinginan atau niat untuk menyerang pihak tertentu. Tapi memang saya temukan ada narasi yang mempertentangkan antara akal dengan dalil agama. Jadi agama versus dengan dalil. Sebentar, bukannya kita memproses dalil dengan metodologis atau kita sebut dengan istidlal itu juga harus menggunakan akal. Tapi di sisi lain kita juga melihat ada istidlal yang keliru menggunakan akal sehingga membuat orang mempertanyakan kayaknya memang dalil ini bertentangan dengan agama. Pandangan Ustadz bagaimana? Sekarang gini, sadar nggak orang ketika bilang misalnya kita tidak boleh menggunakan akal dalam memahami syariat, misalnya begitu ungkapan. Oke. Anda sadar nggak untuk membenarkan pernyataan ini Anda harus menggunakan akal? Betul. Orang ketika ingin menolak argumen rasional, dia harus pakai alasan rasional kan? Betul. Bagaimana Anda memuaskan lawan bicara Anda kalau Anda nggak menggunakan rasio? Oke, sekarang ketika orang bilang mana yang didahulukan, nas atau akal, teks, wahyu atau akal? Ada orang bilang, oh wahyu harus didahulukan ketimbang akal. Anda sadar nggak ketika bilang wahyu harus didahulukan dari akal? Ini kesimpulan begini nih, untuk membenarkannya pakai apa? Pakai rasio. Pada akhirnya kan? Iya, pada akhirnya. Maksud saya, kita ini sebagai manusia yang berakal, memang nggak akan bisa lepas terlalu naif kalau kita mengesampingkan pentingnya akal itu. Dan agama tuh menghormati itu. Kalau kita baca Imam Ghazali misalnya, ya salah seorang mujaddid, ulama pembaharu, Imam Ghazali itu bahkan punya ilustrasi yang luar biasa indah. Bagi saya itu luar biasa indah. Karena saya belajar filsafat, ada tradisi filsafat abad pertengahan, itu orang berdebat keras bagaimana mendamaikan antara reason dengan revelation, antara akal dan nakal, antara akal dengan wahyu. Gimana kita mendamaikan dalam tradisi kekristenan ya? Kita bicara tentang tradisi kekristenan. Itu perdebatan panjang di abad pertengahan itu. Al-Ghazali ngasih kesimpulan yang bagi saya itu subhanallah, ajib. Dia bilang, al-aqlu kal us wa syar'u kal bina. Akal itu seperti fondasi, syariat seperti bangunan. Bangunan itu gak akan pernah tegak tanpa adanya fondasi. La yathbuta la yathbuta malam yakun us, ma la yathbuta bina malam yakun us. Bangunan itu tidak akan tegak tanpa adanya fondasi. Tapi fondasinya nggak akan berguna kalau nggak ada bangunan kan? Iya, betul. Artinya apa? Gak usah ada pertanyaan mana yang didahulukan, akal atau wahyu. Kedua-duanya sama diperlukan, saling melengkapi. Kalau bahasanya Al-Ghazali, fondasinya itu adalah akal, karena ini adalah alat kita memahami agama. Mengenal Allah. Makanya kalau kita belajar akidah, selalu ada penjelasan dalil akli, dalil nakli. Benar. Nggak dibilang ini dalil akli yang ini, dalil naklinya dikesampingkan. Enggak. Dua-duanya sama-sama penting gitu loh. Karena ulama tahu gitu loh. Kita ini coba sekarang kita disebut mukallaf, kenapa? Kenapa orang diwajibkan beragama? Akil balik. Bagus. Definisi mukallaf itu akil balik, balaghatu da'wah, salimul hawas. Balik, dewasa, berakal. Kalau orang nggak berakal nggak usah beragama, nggak wajib. Orang gila tuh nggak wajib beragama. Begitu kan ketentuannya? Tidak terbebani. Tidak terbebani. Jadi sejak awal memang agama sendiri diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal. Sangat wajar kalau kita menjadikan akal sebagai salah satu pijakan dalam beragama, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Sebagaimana kata Al-Ghazali tadi. Benar. Ibarat fondasi mau diapain kalau cuma fondasi doang? Harus ada bangunannya. Jadi akal ini nggak akan bisa mendapatkan petunjuk yang sempurna menyangkut segala hal tanpa adanya kehadiran agama. Agama juga nggak bisa dipahami kecuali dengan akal. Tapi saya mau komentar di sini, akal yang dimaksud di sini itu bukan akal versi pemahaman orang awam, pemahaman subjektif. Baik. Gitu ya. Akal di sini itu artinya kaidah-kaidah rasional yang sifatnya universal. Dan Anda nggak akan mungkin tahu kaidah-kaidah ini kecuali belajar ilmu logika dulu. Nah,
Ini menjadi semakin menarik Iya. karena saya melihat logical fallacy nampaknya tidak dimaksudkan untuk meruntuhkan bangun akidah, bangun syariah, bangun akhlak. Jadi saya melihat bahwa Ustadz Muhammad Nurdin itu bukan hanya menjawab bahwasanya tentang di mana posisi akal, di mana posisi agama, revelation, tapi Ustadz Muhammad Nurdin saya lihat langsung memberikan bukti nyata. Ini loh buktinya bahwa nggak ada pertentangan, tidak ada pertentangan. Maka boleh Ustadz kalau ini kira-kira sebenarnya logical fallacy itu apa Ustadz? Jadi intinya ada di buku ini. Logical fallacy itu artinya sesat pikir, kesalahan berpikir. Sering kali kan begini, contoh kali nyatanya gini lah. Orang ngambil kesimpulan begini, tapi dasarnya nggak nyambung gitu loh. Misalnya, Tuhan nggak ada, apa alasannya Tom? Alasannya karena kita melihat banyak penderitaan di muka bumi ini. Oh ya? Ada kan orang-orang itu problem serius, perdebatan panjang di kalangan para teolog timur dan barat. Di dunia Arab, di dunia Barat apalagi problem of evil. Bagaimana Anda muncullah perdebatan teodisi, bagaimana mengkompromikan bahwa Tuhan itu ada dan penderitaan, suffering gitu ya, penderitaan, kejadian-kejadian yang pahit, kejahatan itu juga ada. Bagaimana kita mendamaikan? Ada orang kesimpulannya nggak nyambung, melihat adanya penderitaan, dia simpulkan Tuhan nggak ada gitu loh. Padahal apa coba keterkaitan logis antara ini dengan ini? Kalau kita balik, sebetulnya ketika kita mengatakan ada penderitaan, dari mana penderitaan itu datang? Kita bisa bertanya begitu kan? Penderitaan, ya kan? Penderitaan. Oke, mereka akan bilang ya itu fenomena alamiah aja gitu kan? Oke, let's say fenomena alamiah. Tapi atas dasar apa Anda mengatakan itu buruk? Standarnya apa? Ya perasaan kita lah loh. Perasaan manusia itu beda-beda loh. Bagi orang-orang yang serakah, ngambil duit orang itu ya mungkin oke-oke aja. Bagi kita yang bermoral nggak begitu gitu loh. Kalau kita mengabaikan keberadaan Tuhan, bagaimana Anda mengukur standar objektif bahwa ini baik, ini buruk gitu loh? Iya kan? Iya. Harus ada standar objektif dong. Yang paling tahu ini baik, ini buruk itu siapa? Harus yang menciptakan alam ini kan? Nah, digeser ke pertanyaan lain tuh. Pertanyaan mendasarnya alam ini ada yang menciptakan apa enggak? Itu dulu. Kalau Anda mengatakan, oh alam ini muncul sekonyong-konyong, nah, di situ ada kesalahan logis. Bagaimana mungkin sesuatu tadinya tidak ada, kemudian ada, terus mengadakan dirinya sendiri? Gak bisa itu. Di kehidupan nyata pun gak akan pernah kita jumpai gitu loh. Ini sesuatu tadinya nggak ada, terus ada. Terus kita katakan dia mengadakan dirinya sendiri. Sejak awal bangunan logika orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu udah nggak logis. Bagaimana Anda menafsirkan keberadaan alam semesta itu? Kalau memang Tuhan itu tidak ada, Anda bagaimana menjelaskan? Paling jauh kan mereka menjelaskan teori Big Bang begini-begini. Oke, kita sepakat. Teori Big Bang itu anggap itu sahih gitu ya. Tapi ingin saya tanyakan apa sebab utama di balik itu? Dan itu bukan pertanyaan saintifik, itu pertanyaan filosofis. Filosofis itu berkaitan dengan logika gitu loh. Secara logis saya sah untuk bertanya apa sebab utama di balik peristiwa ledakan besar itu gitu loh. Kita berkesimpulan setelah melakukan analisa logis ya tidak ada lain jawaban yang lebih rasional kecuali Tuhan. Yang tidak berwujud materi, tidak disebabkan, tidak bergantung kepada yang lain dan seterusnya. Kalau Tuhan ini ada secara logis bisa kita buktikan, adanya penderitaan, adanya keburukan, adanya hal-hal yang mengecewakan dalam hidup ini, gak bisa kita jadikan alasan untuk menafikan keberadaan Tuhan. Justru adanya keburukan ini sebagai bukti bahwa Tuhan ini ada gitu loh, yang ngatur alam ini gitu loh. Benar. Kadang-kadang orang lupa gini kesusuran. Kadang-kadang orang yang mengira, dia kan mungkin membayangkan ya, bahwa kehidupan yang enak itu udahlah nggak ada penderitaan, nggak ada kemiskinan, nggak ada kezaliman, udah enak semuanya. Betul. Tahu nggak apa yang terjadi kalau kehidupan kita settingannya kayak gitu tuh? Nggak ada maknanya. Sehat tuh nggak ada maknanya kepadanya penyakit ya kan? Nah, tidak ada pembandingan. Keadilan juga nggak akan terasa nilainya kalau nggak ada kezaliman. Jadi hal-hal yang bertolak belakang itu memang itu bagian dari menyeimbangkan kehidupan di dunia ini gitu loh. Terus saya ingin bilang apa? Kebaikan yang Tuhan limpahkan itu lebih banyak ketimbang penderitaan yang kita dapatkan, ya kan? Iya. Lebih banyak orang sehat ketimbang sakit. Betul. Lebih banyak negeri yang berdamai ketimbang berperang.
Lebih lama kita sehat daripada kita sakit. Lebih banyak kita bahagia, kita tertawa ketimbang kita menderita. Ada Ustaz, itu ada orang-orang yang cacat fisiknya. Berapa jumlah orang yang fisiknya cacat yang Tuhan uji? Kita kan malah itu sebagai ujian kan. Itu pun Tuhan janjikan balasan di hari kemudian. Ujian-ujian itu. Jika kita nggak fair cara berpikirnya, hanya melihat keburukan 1-2 kejadian, disimpulkan Tuhan nggak ada, itu kan nggak logik sebetulnya. Atas dasar apa coba? Itu ada lompatan, itu namanya appeal to emotion. Jadi merujuk pada emosi gitu loh. Dia merasa kecewa, mungkin dia berdoa sama Tuhannya, tapi kok nggak dikabul-kabul gitu ya. Sering ini saya dapat. Sering kan? Orang mengabaikan dan menafikan keberadaan Tuhan gara-gara kekecewaan. Itu namanya bukan argumen. Itu cacat secara logis. Namanya argumen itu dasarnya harus pembuktian, argumentasi rasional gitu loh. Anda punya nggak argumen rasional untuk mengatakan Tuhan tidak ada? Ayo, kaidah universal, kaidah rasional apa yang Anda gunakan untuk sampai pada kesimpulan itu? Nggak ada. Itu hanya emosi. Itu contoh tuh kesalahan-kesalahan logis. Betapa kalau kita mempertimbangkan logika sebagai pijakan berpikir kita bisa selamat dari pikiran-pikiran aneh semacam itu. Saya sampai detik ini nyari-nyari buku ateis yang betul-betul menyajikan argumen rasional tuh mengatakan Tuhan tidak ada. Nggak ada tuh. Saya udah baca bukunya Richard Dawkins, bukunya Sam Harris, Daniel Dennett, dari yang barat, dari yang timur, di Arab juga ada, di Mesir juga ada orang ateis. Nggak ada argumen signifikan. Paling jauh teori evolusi, kemudian apalagi misalnya teori-teori narasi-narasi yang dibungkus atas nama sains modern gitu ya. Nah ini juga sih, saya beri contoh nih. Orang meragukan keberadaan Tuhan dengan sains. Kan nggak nyambung sebenarnya. Sains itu bidang kajian keilmuan yang lingkupnya itu adalah alam indrawi. Alam fisika ini nih. Ya udah ini wilayah kajian fisika itu ya ini, sains itu ya ini gitu loh. Alam yang terindah, yang terobservasi ini. Karena dia itu fokus kajiannya di alam indrawi, maka dia nggak sah bicara tentang sesuatu yang non indrawi gitu loh. Metafisik. Itu kan ada ketidaknyambungan. Orang bilang Tuhan tidak ada karena sains membuktikan Tuhan tidak ada. Gimana itu maksudnya? Anda sedang memaksa bahasa Inggris mengoreksi gramatika bahasa Arab. Kan gak nyambung. Di bahasa Inggris ada domainnya sendiri. Bahasa Arab ada kaidahnya sendiri. Maksud saya, sains ada bidangnya sendiri. Ini masalah ketuhanan ada bidangnya sendiri. Disinilah wilayah logika, filsafat, agama berperan mendiskusikan wujud metafisik ini. Jangan mengatasnamakan sains modern yang bidang kajiannya itu alam indrawi untuk menyaksikan atau menolak keberadaan wujud yang non indrawi. Itu contoh-contoh kesalahan logis. Even para intelektual besar pun terjadi gitu loh, mengalami kesalahan berpikir itu gitu loh. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak logis, argumen-argumen yang tidak logis. Kalau kita bisa mematangkan logika kita, itu bisa dipatahkan dengan mudah gitu loh. Saya izin memberikan sebuah contoh. Suatu ketika setelah sholat Jumat ada teman main ke rumah gitu. Kemudian tiba-tiba dia putra gitu ya, seorang putra tokoh lah. Kemudian dia cerita, Gus, saya ini per hari ini kafir. Gimana ceritanya kok bisa kafir? Jadi ceritanya begini, saya ini setiap kali berbuat ini, dia sebutnya kakak ipar saya. Kakak ipar saya bilang salah. Saya begini bilang salah. Ini salah, ini salah. Kok semua agama saya salah? Ya udah saya kafir aja. Saya bilang, Gus, itu namanya kafir ngambek. Jadi appeal to ngambek. Bener. Jadi appeal to emotion. Dia tiba-tiba menyimpulkan sebuah fallacy tentu. Dia hanya berdasarkan emosi. Kemudian ketika saya bilang, mohon maaf mas, itu namanya kafir ngambek, dia tertawa karena dia tidak bisa membantah argumen saya. Itu kan artinya emang itu banyak orang menolak Islam di Barat, itu orang menolak Islam. Tahu nggak, dasarnya itu bukan pijakan rasional loh. Bukan karena mereka meneliti Quran terus menyimpulkan Islam salah, bukan. Ngelihat kabar di media sosial, di media massa, ada kejadian kaum muslim, oknum kaum muslim begini begitu dan seterusnya, menolak Islam. Nggak mungkin ini agama yang benar karena perilaku umatnya begini. Pertanyaannya sangat sederhana sekali. Emangnya perilaku umat beragama selamanya mencerminkan agamanya?
Gak selamanya kan? Betul. Kalau mau nilai, mau nakar agama ini benar atau enggak, ya dengan argumentasinya gitu loh. Dengan kitabnya. Dengan dalilnya, referensinya. Itu yang dikaji, bukan dengan perilaku oknum dari umatnya. Tapi kan ini orang muslim, ya emang orang muslim, kita juga tahu orang muslim ada yang membunuh, ada yang korup, ada yang mohon maaf berlaku kezaliman, ada yang begini dan begitu. Orang muslim yang gagal menerjemahkan ajaran Islam atau yang tidak mau patuh sama agama Islam. Kenapa? Karena manusia itu sejak awal punya kebebasan memilih. Ini juga bisa menjawab, Gus, keraguan sebagian orang menyangkut soal tadi itu, problem of evil tadi itu. Ada penderitaan. Kenapa sih harus ada penderitaan, harus ada kemiskinan, ada orang-orang yang terlantar, ada janda-janda yang tidak terurus, anak-anak yang dibantai, kira-kira begitu. Kenapa begitu? Jawabannya, Anda sadar tidak? Sejak awal kita ini disetting sebagai makhluk yang bebas. Makanya sama Allah dikasih panduan agama supaya nggak menyeleweng gitu loh. Dikasih akal sehat, dikasih panca indera, kesempatan belajar, Anda bisa bertanya, berpikir, merenung, dikasih agama lagi. Dikasih nabi, sebaik-baiknya nabi lagi. Nabinya nggak ada, datang sahabat lanjutkan dengan tabiin, ulama-ulama besar mendedikasikan hidupnya untuk berkhidmat pada agama ini, disampaikan kepada kita. Kurang apa itu Tuhan kira-kira kan? Kan kira-kira begitu. Adanya kejahatan itu konsekuensi logis dari kebebasan yang manusia miliki. Kecuali kalau kita di format ulang jadi benda mati, baru tuh nggak bakal ada tuh pembunuhan, nggak akan ada kezaliman. Tapi mana yang lebih terhormat gitu loh, menjadi makhluk yang punya kebebasan dan beda dengan binatang lain, atau kita di format jadi benda mati, udah selesai kehidupan. Ya nggak ada kehidupan, nggak ada makna akhirnya. Jadi kita perlu menimbang segala, ini pesan saya kepada anak-anak muda di zaman medsos seperti sekarang. Kita perlu menimbang betul-betul secara kritis apapun yang beredar di dunia maya lewat handphone kita itu. Jangan gampang membenarkan sebuah kabar sebelum ada bukti kebenarannya. Sekian banyak kerugian yang kita dapat, waktu kita habis mengomentari hal-hal yang sebetulnya belum jelas. Kadang-kadang terbukti bohong. Gara-gara apa itu coba? Gara-gara kurangin nalar kritis kan? Yang cara berpikir yang logis gitu. Apa iya begini? Apa iya begitu? Buktinya belum ada, emosi bermain, kemudian share sana, share sini, belum jelas benar atau enggak. Kadang-kadang editan, kayak kita perlu cerdas zaman sekarang. Ini logika ini justru memperkokoh cara kita beragama yang lurus ya. Bukan sebaliknya. Orang yang mengesampingkan logika pun pada akhirnya dia harus berlogika gitu loh. Bagaimana Anda memuaskan saya bahwa logika tidak penting kalau tanpa dengan logika? Bagaimana? Izin Ustaz. Iya. Masya Allah nih, kita kenyang nih dengan semua ini. Kalau boleh, apakah benar kesimpulan saya misalnya ketika kita sederhanakan, jadi menyalahkan blaming God, jadi menyalahkan Tuhan sebagai ada kesalahan manusia. Bukankah kita ini seperti hidup kita seperti diberikan soal pilihan ganda. Para dosen memberikan jawaban yang benar, diberikan jawaban yang salah. Namun juga ujian, kalau diberikan satu jawaban yang benar saja, ya bukan ujian, itu namanya kunci jawaban. Gitu. Jadi kita diberikan ada jawaban A, B, dan C. Yang benar jawaban A, ternyata manusia memilih untuk yang B, memilih yang C. Masa yang disalahkan si dosen? Dosen ini sesat ini kayaknya. Kenapa kok dia memberikan jawaban yang salah? Kan enak kalau dikasih jawaban yang benar. Nah, katanya yang pembuat soal, kalau gitu bukan UAS, bukan UTS. Ini bukan ujian, ini namanya ujian. Boleh nggak kita bilang gitu, Ustaz? Iya, sebenarnya ini bisa jadi salah satu ilustrasi ya. Itu ilustrasi sekolah itu memang betul relevan dalam melihat dunia ini. Rata-rata orang-orang yang menyaksikan keberadaan Tuhan gara-gara melihat keburukan, penderitaan hidup itu, rata-rata itu orang-orang yang salah dalam melihat dunia. Mereka menduga dunia ini adalah tempat pemberian balasan. Jadi kalau orang berbuat baik harusnya dapat balasan sekarang. Kalau ini berbuat jahat, kenapa Tuhan biarkan? Kenapa nggak dibalas sekarang aja? Dia sejak awal mindsetnya apa coba? Dunia ini adalah tempat pemberian balasan yang real, yang nyata. Sementara agama dan Tuhan tidak menghendaki itu. Apa contoh nyatanya? Kehidupan Nabi, hampir semua Nabi ujian hidupnya itu berat semua. Betul. Kan asyadun nasi balan al-anbiya, tsummal amsal. Yang paling dahsyat ujian hidupnya, penderitaan hidupnya itu para Nabi. Artinya apa?
Sejak awal dunia ini nggak disetting sebagai tempat pemberian nikmat saja, pemberian kebahagiaan saja, tapi dia adalah tempat kita semua diuji. Namanya sekolah, ya seperti Gus Yusra, namanya sekolah ada momen kita diuji, ada momen kita berlibur, kita seneng-seneng kan, kita kadang-kadang seneng juga kan di sela-sela hidup ini, tapi abis itu kita kadang tiba-tiba kok nangis, ya, ada masalah, macam-macam lagi masalahnya itu, dan semua dikasih porsi itu, ujiannya itu. Ada yang keluarga, ada yang pekerjaan, ada urusan penghasilan, ada penyakit, macam-macam. Sadar nggak ketika orang kadang-kadang orang lupakan apa? Banyak orang berubah kehidupannya pada titik ketika dia menderita, bukan ketika dia bahagia. Iya lagi, bener kan? Iya benar. Lah saya melihat nyata itu kehidupan orang. Kenapa Anda nggak berusaha berpikir ke sana gitu loh? Bahwa jangan-jangan penderitaan yang Anda terima sekarang itu cara Tuhan memanggil Anda supaya hidup Anda lebih baik, mental Anda lebih dewasa, cara berpikir Anda lebih matang. Gak cuma itu, Anda mendapatkan pahala yang Tuhan janjikan di alam sana. Betul. Sampai-sampai kata Nabi dalam sebuah hadis, duri hatta syauka allati yushakuha ila kafarallahu min khotoya, ya kan? Mayusibul muslimin nasabin wala masabin wala hamin wala huzin wala aban wala ghammin, tidaklah menimpa muslim dari mulai kesesatan, bukan kesesatan, beban pikiran, penyakit, rasa lelah, gangguan, bahkan duri yang menempel di tangan yang kecil itu, Allah menghapus dengan semua itu dosa-dosanya. Jadi tidak ada, kalau kata Imam Ghazali, tidak ada di dunia ini yang dikatakan sesuatu buruk 100% nggak ada. Keburukan yang kita saksikan ini seringkali justru menjadi perantara bagi lahirnya kebaikan yang lebih besar. Kalau begitu bukan keburukan juga namanya pada akhirnya. Ini disebut dengan blessing in disguise. Ya, Imam Al-Ghazali ngasih contoh apa? Ngasih contoh dari kitab Al-Maqsidul Asna itu seperti orang diamputasi. Kalau Anda melihat pemotongan tangannya doang, tega sekali itu dokter. Kriminal. Iya kan? Luar biasa itu. Apa bedanya dengan orang yang memotong, sama-sama dipotong tangan kan? Tapi kalau Anda melihat dampaknya, ini kalau nggak dipotong bisa mati orang, menyelamatkan nyawa, dampaknya lebih besar. Ini analogi sederhana untuk mengatakan bahwa keburukan, penderitaan, hal-hal pahit yang kita saksikan di dunia ini itu sebetulnya adalah perantara untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar. Coba kalau nggak ada penyakit, satu variabel aja, nggak ada penyakit di dunia ini, apa yang terjadi? Jutaan manusia akan menganggur karena banyak orang penghasilan hidupnya dari orang sakit. Iya kan? Benar. Iya kan? Kalau nggak ada perilaku, bukan kita kalau misalnya kita dalam konteks melegitimasi perilaku kriminal misalnya, bukan yang kita melegitimasi orang pelaku kriminal, tapi seandainya misalnya orang baik semua nih, orang baik semua, nggak ada penjahat sama sekali, tahu nggak? Coba aja bayangin apa yang terjadi itu. Nggak ada kantor polisi, nggak ada kan? Nggak ada pihak security, nggak ada pihak keamanan, nggak ada yang perlu. Dan ketika itu keamanan pun nggak ada maknanya lagi. Saya nggak tahu keamanan itu apa, karena nggak ada bandingannya gitu loh. Jadi kita ngapain? Iya kan? Jadi maksud saya sekali lagi, nggak nyambung orang bilang Tuhan nggak ada, gara-gara melihat fenomena-fenomena yang bagi dia terlihat buruk ini gitu loh. Nggak ada keterkaitan logis antara Tuhan tidak ada dengan keburukan. Karena keburukan ini seringkali dijadikan jalan atau perantara untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar. Jadi mungkin kalau boleh saya simpulkan bahwa kadang keburukan yang kita terima, kebaikan yang kita terima itu bukan selalu dilihat dari baik dan buruknya, tapi kadang respon kita terhadap takdir baik dan buruk, siapa tahu itu akan menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi baik. Kita lihat ada orang yang awalnya hidupnya menderita, hidup di bawah garis kemiskinan, ternyata dia berjuang keras, kemudian dia menjadi orang sukses. Tapi kita juga melihat ada orang yang setelah dia hidup dalam bergelimangan harta, kemudian dia terlena, akhirnya harta itu tidak membuat dia menjadi lebih baik, menjadi manusia yang lebih mulia, begitu. Betul. Laisa fil imkan abda mimakan, kata Imam Ghazali. Udah versi dunia ini versi yang terbaik memang yang Tuhan ciptakan. Kadang-kadang kita mengasumsikan, coba kalau nggak ada kezaliman. Tapi kalau nggak ada kezaliman, keadilan tuh meaningless juga. Apa maksudnya keadilan juga? Nggak ada penyakit, kesehatan tuh nggak ada maknanya juga gitu loh. Mungkin bahasa sederhana,
yang maaf, justru yang ditawarkan agama itu pilihan yang lebih logis. Sekarang emang dunia ini belum kelar, belum selesai. Kamu nggak usah nunggu balasan Tuhan sekarang. Emang dunia ini persinggahan kamu doang, sementara doang. Nih jawaban agama nih. Lebih logis bagi saya. Ini dunia ini kita menyaksikan kebaikan keburukan. Ada orang-orang jahat dibiarkan. Ada orang-orang ahli ibadah hidupnya kadang-kadang melarat, ya kan? Gak usah heran, memang ini persinggahan sementara doang. Nanti kalau udah selesai akan ada namanya hari pembalasan, semua manusia akan dibalaskan, dituntaskan balasannya di hari itu. Benar. Tapi akan ada muncul pertanyaan, dari mana saya memastikan kalau hari itu beneran ada? Apa buktinya kalau hari itu beneran ada? Itu kan orang zaman sekarang kayak gitu. Saya tahu itu. Ada jawabannya. Kita memastikan bahwa hari itu benar-benar ada karena kabar tentang adanya hari pembalasan ini berasal dari sumber yang terpercaya. Bukan dongeng, bukan cerita masyarakat, bukan novel, bukan saya yang ngomong juga. Kalau saya ngomong, Anda berhak untuk ragu. Walaupun saya seorang ustaz, walaupun seorang katakan siapapun itu, selama dia manusia biasa, boleh kita ragukan. Boleh dikritik. Boleh dikritik. Tapi ini yang mengabarkan adalah sosok agung yang sudah terbukti. Garis bawahi, terbukti sebagai nabi dan bukti-buktinya banyak. Nabi ini utusan Tuhan. Namanya Tuhan pasti lebih tahu tentang ciptaannya. Utusan Tuhan mengabarkan nanti akan ada hari pembalasan itu. Saya nggak punya alasan logis untuk menolak itu. Kalau itu beneran utusan Tuhan gitu loh. Tinggal kita debat aja, ini utusan Tuhan beneran apa enggak? Kalau terbukti utusan Tuhan dan dia mengabarkan adanya hari pembalasan, nggak ada pilihan lain kecuali Anda percaya dengan itu. Kecuali kalau Anda bisa membuktikan ini bukan utusan Tuhan, ayo kita debat. Ya kan begitu? Betul. Kalau sudah terbukti Nabi Muhammad sebagai nabi beneran dan bukti-buktinya bisa kita pertanggungjawabkan secara logik gitu ya. Mau nggak mau, semua yang keluar dari mulutnya yang mulia, termasuk kabar tentang adanya hari akhirat, itu nyata gitu. Nah ini juga contoh nih, saya terakhir ada orang nanya gini, apa bukti ilmiahnya kalau neraka itu beneran ada katanya? Itu pertanyaan salah. Dan bukti ilmiah versi dia itu maksudnya bukti empiris yang kelihatan. Gitu. Bukan itu. Ketika kita ingin menguji sebuah statement, neraka ada, Tuhan ada, ini kan hal-hal yang tidak bersifat indrawi gitu loh. Gak bisa menggunakan metode empiris, metode indrawi nggak bisa diobservasi di laboratorium. Mau sampai jungkir balik juga nggak bakal ketemu. Malah ainun ra'at. Iya. Jadi kata ini, kalau logika sederhana gini, kalau mau nimbang jeruk jangan pakai meteran. Pakainya kiloan gitu loh. Kalau mau mengukur baju jangan pakai kiloan, pakainya meteran. Nah, kalau pengen bicara Tuhan, surga, neraka, jangan pakai metode keilmuan yang fokus perhatiannya hanya menyangkut alam, fisika saja, sains dalam hal ini. Tapi kita gunakan logika, kita gunakan filsafat gitu ya, atau disiplin keilmuan yang memang punya otoritas untuk bicara itu. Dalam hal ini kita sudah membuktikan, para ulama sudah banyak membuktikan bahwa beliau adalah seorang nabi dan bukti-buktinya bisa kita diskusikan gitu ya. Ini yang saya maksud contoh-contoh kegagalan berpikir yang sayangnya kita jumpai di benak anak-anak muda yang bermain medsos gitu ya. Mereka kadang-kadang mempromosikan ini sebagai seruan yang logik, seruan yang masuk akal. Agama itu isinya dongeng, agama itu isinya hurufat, kira-kira begitu. Asatirul awalin. Iya, asatirul awalin. Persis kayak kalau orang zaman dulu kan? Iya, legenda kuno. Iya, pada akhirnya itu mirip-mirip dengan versi orang zaman sekarang gitu loh. Syubhat itu terulang lah, pada akhirnya dengan bungkusan yang berbeda-beda. Orang dulu nyebutnya asatirul awalin, orang sekarang nyebutnya dongeng. Tidak historis kadang-kadang istilahnya kan? Istilah keren, intinya sama, mendustakan juga gitu. Betul. Izin Ustaz. Ini tadi sangat substansial ya berbicara tentang kita penting untuk berpikir benar sehingga untuk berperilaku benar. Yang kami ingin bertanya kepada Ustaz Muhammad Nuruddin, mengapa penting bagi umat Islam sekarang, khususnya anak muda, untuk memiliki kerangka berpikir logika yang benar dan menghindari logical fallacy? Apakah ini mempengaruhi, selain mempengaruhi akidah atau framework ya, worldview dia sebagai seorang Muslim? Apakah dia juga mengubah cara perilaku dia sebagai seorang Muslim, ataukah bisa merusak akhlak mondi? Gini, di setiap ilmu tanpa terkecuali, Anda mau sekolah di jurusan apapun, mendalami ilmu apapun, pasti pada akhirnya Anda akan berhadapan dengan yang namanya pengetahuan. Pasti itu kan? Ada pendapat.
dalam ilmu-ilmu itu. Mau sosiologi, mau ekonomi, mau politik, ilmu agama apalagi. Udah pasti Anda akan menjumpai teori, pendapat, pernyataan, hipotesis, definisi, ya kan? Definisi dan seterusnya. Bagaimana kita merumuskan suatu pendapat dengan dalil atau landasan yang masuk akal? Pada akhirnya kan harus ada cara yang mengatur itu kan? Kerangka berpikir. Iya kan, pada akhirnya Anda mau belajar ilmu apa saja, kuliah jurusan apa saja, sejauh Anda bersentuhan dengan pengetahuan manusia, dan pengetahuan manusia itu banyak melibatkan logika kita, Anda harus bisa menata pengetahuan itu dengan logika yang sehat. Itulah gunanya ilmu logika, supaya menuntun kita, kalau kita punya pendapat ini ingin kita kukuhkan sebagai pendapat yang benar, harus dikasih alasannya, bukan cuma perasaan, bukan kata orang juga gitu loh, atau kata gurunya, bukan, harus berdasarkan dalil. Ketika kita tidak setuju sama satu teori, satu pendapat, dilihat nih, ini pendapat ini masuk logis apa enggak sih? Itu cara membantahnya seperti apa, itu kan juga perlu alat. Itu di dunia akademik. Oke, langsung kita lihat medsos, lihat YouTube, lihat Instagram, Facebook, ada orang ngomong kan, kita pengen nakar nih, ini omongan ini bisa dipertanggungjawabkan secara logik apa enggak gitu loh. Maksudnya bisa kita terima apa enggak? Membedakan mana omongan yang layak diterima, mana yang kita singkirkan aja gitu ya. Kan harus ada alasan dong. Apa alasan Anda membenarkan omongan ini? Atau apa alasan Anda menolak omongan dia ini? Atau mungkin ada yang harus ada yang ditolak, harus ada yang diterima. Kan biasanya ada dinamis. Gitu pada akhirnya kan orang harus memilih itu. Harus memilih, ya kan? Nah, ketika Anda memilih ini benar ini salah, landasannya apa? Kalau bicara kitab suci, nggak semua orang mengakui itu, ya kan? Betul. Mau nggak mau kita dalam dunia beragama sendiri, padahal kalau agama kita ingin bisa diresap oleh masyarakat luas, kita perlu melakukan pendekatan yang logik ini gitu loh. Kalau bicara Quran, bicara hadis, itu di lingkungan kita bisa kita terima. Tapi di lingkungan orang yang belum percaya, mau nggak mau cara memuaskan itu dengan ini, gitu loh. Ini logika ini piranti atau alat yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, even di media sosial. Di media sosial, di mana kita itu berjibaku dengan informasi. Belum selesai berita ini, muncul berita yang lain. Belum selesai kontroversi ini, muncul kontroversi yang lain. Kalau kita ingin menakar mana ini yang tepat, mana yang cacat, mana yang logik, mana yang tidak, gitu ya, mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita singkirkan, harus ada panduan. Di antara panduan itu ya logika itu. Betul. Nah, dalam beragama bagi anak-anak muda, supaya kita tidak mudah terjebak dalam aliran-aliran yang aneh, yang menyimpang, yang destruktif, yang merusak mental, merusak cara berpikir, kita harus punya daya tahan, ya kan? Harus punya imun gitu ya. Logika itulah sebagai imunitas kita yang bisa memberikan benteng untuk kita supaya tidak terjebak dan tidak terjerumus ke dalam aliran-aliran yang aneh itu. Gitu. Izin Ustaz, saya itu mohon maaf, jadi karena dulu sangat wow gitu dengan logical fallacy. Di kelas agama saya pernah membuat seperti ini. Yuk kita belajar cara membuat hoax gitu. Kok belajar membuat hoax, Pak? Kan kita kelas agama. Iya, supaya kamu tahu bagaimana cara buat hoax, kamu bisa menghindari. Jadi sesuatu diketahui bukan dikerjakan, tapi dihindari, diwaspadai. Kami pinjam Ustaz logical fallacy ini. Mari kita buat hoax, misalnya kita gunakan logika strawman ya, logika lebay. Iya. Misalnya ini kegiatan di masjid harus diatur. Lah, kalau mengatur kegiatan masjid berarti ada yang teratur. Jangan pakai logika itu. Karena teratur, kamu pakai logika dibatasi. Jadi karena kegiatan masjid diatur, maka ini sebenarnya adalah sebuah pembatasan nilai-nilai agama. Iya. Selama ini caranya begitu, Ustaz. Iya. Selama ini saya banyak makan logika fallacy. Nah, sekarang Anda tahu bagaimana cara membuat hoax, bukan untuk dikerjakan, tapi juga justru untuk diwaspadai. Mohon izin, Ustaz. Iya, tahu contoh paling nyata apa coba? Ini silakan. pelang MRBJ. Iya. Akan ada orang bilang ini masih mengkotak-kotakan umat Islam. Ya kan?
Coba itu, coba paling nyata. Kalau mau gunakan logika yang agak miring gitu saya makanya bikin ceramah kemarin tuh untuk membuktikan bahwa ini tidak bermaksud memecah belah umat muslim. Betul. Alasan bermazhab itu begini. Kenapa harus disebut nama-nama ini? Imam Asy'ari kenapa harus begini? Apa landasan filosofisnya, landasan logisnya, bukti dari referensinya? Itu kan penting. Tapi orang kalau melihat tampilan ini, kok main golong-golongan ini Mas Dewi ini memainkan Islam golongan kira-kira gitu ya, mengkotak-kotakan, mecah belah. Apa jadi umat Islam kalau begini? Dia nggak paham. Betul. Landasan di balik itu apa gitu loh. Jadi supaya kita tidak mudah atau tidak gampang menyimpulkan, nggak buru-buru gitu loh. Ini penyakit orang zaman sekarang. Cepat banget ngasih penghukuman itu. Sebelum meneliti, menelaah, mengkaji, mengkomparasi. Kalau akademisi kan begitu. Sebelum dia simpulkan ini sesat, ini benar itu, ada pengkajian, ada proses yang ditempuh sebelum menyimpulkan. Itu kan panjang kadang-kadang. Apa iya ini tuh begini? Ada kemungkinan. Kalau dalam fikih apalagi ya kan? Pendapat saya benar, mungkin salah. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin benar dalam masalah fikih. Jadi orang semakin dewasa beragama harusnya semakin terbuka dengan perbedaan. Betul. Sejauh perbedaan itu punya landasan. Tapi kalau perbedaan itu sudah melakukan penyimpangan, mengatasnamakan agama lagi, harus kita kritik. Tapi ketika Anda mengkritik harus pakai apa? Ya pakai ini gitu loh. Pada akhirnya tuh kan dibutuhkan oleh dai, oleh pelajar, akademisi, oleh masyarakat awam. Paling tidak masyarakat awam gunanya apa? Supaya nggak mudah terjebak dalam narasi-narasi yang dangkal, berita-berita bohong gitu loh. Orang kan semakin logikanya matang, dia semakin teliti dalam berpikir, nggak gampang menyimpulkan, nggak langsung percaya gitu loh. Sebelum ada bukti kebenarannya, karena kan ada prinsip dalam logika, sebuah kesimpulan itu hanya dinyatakan benar kalau landasannya benar. Iya kan? Sangat logik kan? Kan kesimpulannya begini, ini pijakannya benar apa salah gitu loh. Kalau benar ya oke. Tapi kalau nggak ada, ya kenapa Anda harus ngotot bilang ini benar kalau emang nggak ada gitu loh. Ya dan itu banyak sekali di medsos, bahkan di berita-berita yang mainstream. Misalnya contoh ada suatu kota di Indonesia dianggap sebagai kota intoleran. Misalnya hanya dilihat dari misalnya jumlah gereja. Kemudian ada di situ penertiban misalnya sekte-sekte yang memang jelas-jelas penyimpan Islam. Ketika ini ditertibkan itu dianggap intoleran. Kan? Nah ini maksud saya, jadi gimana para anak-anak muda sehingga dia menelan mentah-mentah semua informasi, dia lupa bahwasanya informasi itu tetap harus diverifikasi sebagaimana fatabayyanu yang diperintahkan oleh yang jadi korban itu orang-orang awam, kasihan kan. Yang orang-orang yang mudah terprovokasi. Nah, sikap mudah terprovokasi itu juga mental semacam itu nggak bisa dilepaskan dari minimnya nalar kritis, hilangnya nalar kritis, cara berpikir yang logis. Kalau orang punya prinsip, saya tidak akan membenarkan sebuah informasi, sebuah pendapat sebelum ada bukti kebenarannya. Coba kalau orang punya prinsip kayak gini nih, berita-berita bohong di medsos nggak bakal laku itu. Iya kan? Kenapa itu laku? Karena tentunya ada kepentingan material, Tapi di balik itu permainan ini tuh bisa bergerak karena ada orang-orang yang bisa jadikan korbannya orang-orang itu tadi yang tidak bisa menggunakan logikanya secara matang gitu loh. Mohon maaf, sorry itu tapi itu fakta gitu. Karena itulah penting kita beragama ini juga menggunakan logika, kaidah-kaidah keilmuan yang menjadikan pijakan dari bangunan ilmu-ilmu keislaman itu sendiri. Baik, saya kira begitu. Alhamdulillah. Ini daging semuanya ya. Tulangnya dikit ya. Tulangnya tipis nih. Jadi mungkin pertanyaan penutup jika memang nanti akan ada closing statement dari Ustaz Muhammad Nuruddin bahwa berbicara tentang logical fallacy ini kayaknya paling bagus ya diajarkan oleh mu'alifnya, bukan oleh lain. Ya bagus Ustaz. Aja stuk litadris, khalas. Kabil tuh. Oh di belakang ya ini. Jadi ini ada buku Ustaz Muhammad Nuruddin. Buku ini layak untuk dibaca dan layak untuk diajarkan karena bahasanya sangat sederhana. Kita bisa
mudah untuk mengidentifikasi sebenarnya apa sih kriteria narasi atau ungkapan-ungkapan yang memang tidak logis tapi terlihat logis. Jangan sampai kita terperosok untuk itu. Boleh Ustaz kalau punya Instagram mah di spill per hari satu, per minggu satu gitu. Sangatnya lebih mutasil daripada yang lain. Oke Ustaz. Jadi nih bagaimana mungkin sebagai closing statement menurut Ustaz Muhammad Nuruddin, bagaimana saran Ustaz untuk umat muslim supaya lebih bisa mengkritisi sebuah narasi, baik itu di medsos, jangankan yang medsos yang tidak terverifikasi, bahkan yang ada di media elektronik saja masih perlu untuk kita kritisi karena ada penggiringan opini. Dan ini bagaimana Ustaz? Mohon arahan. Pertama, arahan ini tergantung siapa yang menjadi objek kita ya. Untuk orang awam yang tidak punya waktu belajar ilmu-ilmu keagamaan, tidak punya waktu luang lah untuk untuk mendalami agama. Udah cara paling sederhananya ikuti ulamanya yang lurus, yang gak suka aneh-aneh. Kata Nabi kalau misalnya Anda melihat perselisihan, alaikum bil jamaah. Berpegang teguhlah pada pendapat mayoritas umat muslim. Mayoritas umat muslim begini, ulamanya bilang begini, udah nggak usah neko-neko, nggak usah ikutin. Semudah itu. Sebelum menerima atau menelan pendapat dari seorang ulama, biasakan cek ini ulama yang dibilang ulama ini rekam jejak keilmuannya jelas apa enggak, keahliannya apa, bukti keahliannya apa, belajarnya di mana, gurunya siapa. Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kita milih dokter aja kita selektif kan? Kenapa milih ilmu agama kita nggak bisa? Di zaman AI seperti sekarang gampang banget nih, biografi Gus Yusron zret gitu kan, gampang aja. Kalau yang belajarnya jelas ya pertimbangkan, yang nggak jelas ini udah cukup jadi hiburan aja gitu loh. Gitu kan? Itu satu untuk orang awam yang tidak punya kesempatan mendalami, menyeleksi, mengkomparasi, meneliti, nggak punya kesempatan itu, ikutin yang ahli, udah selesai. Bagi orang-orang yang terpelajar, ada 3 ilmu. Ini adalah ilmu kunci. Kalau dipelajari secara matang 3 ilmu ini, maka ilmu yang lain bisa dipelajari dengan mudah. Satu, nasihat guru saya, ilmu logika. Saya tidak dalam konteks promosi, tapi memang begitu pernyataan guru saya. Ya bunai, idza ta'yakun laka sya'nun fil alam fa'alaika bi'ilmil mantiq wa ilmil kalam. Ilmu logika. Kalau kamu pengen jadi orang yang matang secara keilmuan, orang yang punya kedudukan dalam dunia keilmuan, kata guru saya, dalami 2 ilmu itu, ilmu mantik, ilmu logika. Karena logika ini adalah perangkat semua ilmu gitu loh. Orang bahkan Imam Ghazali punya ungkapan, yang nggak belajar logika itu nggak layak dipercaya keilmuannya. Itu penting Imam Ghazali. Karena kalau orang logikanya sudah kacau, dia nggak akan punya alat untuk mengembangkan keilmuan dan keahlian yang dia punya gitu loh. Itu kan landasannya, pijakannya, ini harus matang dulu gitu loh. Jadi kesimpulan dengan dasarnya bisa. Kadang-kadang begitu kan, fatwa ini haram, alasannya apa Ustadz? Nah alasannya nggak nyambung tuh kan, masalah logika kan. Tidak even dalam berfatwa sekalipun logika itu kita perlukan gitu. Nggak hanya sebagai dalil keagamaan saja. Yang kedua ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ini menyangkut fondasi dari seluruh keilmuan Islam. Kita bicara tafsir, bicara hadis, hadis menyangkut Nabi. Ini beneran Nabi apa enggak? Urusan ilmu tauhid. Kita bicara tafsir, bicara Al-Quran, kalam Allah beneran apa enggak? Kalam itu sendiri apa? Ilmu tauhid yang membahas. Ilmu tauhid ini berisikan enggak cuma dasar-dasar keyakinan, tapi juga kaidah-kaidah keilmuan. Ada pembahasan wajib, mungkin, jaiz, ada ahkamul akal, pembahasan qawanin aqliyah, qanun adabit tanaqud, qanun atsari fil marq dan lain-lain. Kaidah-kaidah keilmuan ini dipelajari. Ilmu kalam, ilmu tauhid ya, yang mengukuhkan keyakinan dan kaidah-kaidah keilmuan yang dibutuhkan. Ketika ada satu ilmu yang ini sangat penting. Ini bisa mengerti secara orang dalam berdalil, namanya ilmu usul fikih. Udah selesai tuh. Usul fikih ini berperan supaya Anda tahu, ulama itu ketika menyimpulkan sesuatu ada prosesnya. Prosesnya kayak gimana itu dimasak dalam ilmu namanya usul fikih. Sekarang kan banyak orang bilang ini gak ada di zaman Nabi, Nabi gak menyontohkan, otomatis haram.
Itu ngomong-ngomong metode kesimpulan begitu emang ada ya? Di usul fikih emang ada? Nggak ada? Nggak ada. Hanya karena Nabi tidak melakukan kok langsung otomatis haram, itu dari mana pijakannya? Kan? Masalah usul itu kan? Masalah ilmu usul fikih. Dibahas tersendiri tuh, masalah tuh tark. Kalau Nabi meninggalkan apakah otomatis haram? Dibahas panjang lebar. Tapi minimal dasar-dasar supaya kita tahu bagaimana seorang ulama ketika dia membaca Quran, membaca hadis diolah oleh mereka. Gak mentang-mentang karena ini kan hadis yang bicara. Iya bener hadis Pak, ulama juga tahu ini hadis. Cuma ngolahnya gimana kita nggak ahli nih. Udah serahin sama yang ahli. Kalau mau tahu bagaimana cara mengolah, dua tanda kutip, mengolah dalil, memasak dalil sampai lahir kesimpulan-kesimpulan hukum baik dalam syariat gitu ya. Pelajarin ilmu usul fikih. Kita tidak akan terjebak dalam cara berpikir yang tidak tepat dalam memahami tek-tek keagamaan. Baca Quran ada panduannya, baca hadis ada panduannya. Bagaimana cara memperlakukan teks itu secara adil, secara bijaksana dan sesuai dengan kaidah keilmuan. Ilmu ini menyediakan perangkatnya. Udah, logika matang, keyakinan mantap, kaidah keilmuan kunci Anda pahami, cara menafsirkan Anda pahami, cara melihat dalil, mematangkan cara Anda melihat dalil sudah Anda kuasai, udah yang lain itu semuanya tuh bisa dipahami dengan mudah gitu. Itu untuk para pelajar. Saya kira demikian. Ya, saya simpulkan tadi sebagai closing statement. Tadi ada yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin bahwa ada 3 ilmu utama yang perlu untuk dipelajari. Namanya juga orang belajar, mungkin pertama belum paham, tapi ini sangat fundamental. Yang pertama tentang ilmu logika dan ilmu kalam. Bagaimana cara berpikir dengan benar. Jangan sampai melakukan lompatan-lompatan logika yang keliru. Yang kedua tentang ilmu tauhid, sehingga ngerti logika, nggak ngerti tauhid itu juga pincang istilahnya. Jadi ini saling melengkapi dan saling menguatkan. Betul. Kemudian, tapi kalau hanya tauhid tapi nggak punya logika, mungkin kesimpulannya bisa ngeleset atau terpeleset. Yang ketiga adalah ilmu usulul fiqh, yaitu ilmu yang berbicara tentang bagaimana epistemologi menyimpulkan sebuah kaidah hukum dalam syariat, sehingga kita tidak mudah-mudah menyalahkan orang lain. Hanya karena Anda berperilaku benar, itu tidak cukup untuk Anda menyalahkan orang lain. Aku benar nih, tapi apakah itu cukup untuk menyalahkan orang lain? Ini akan dibahas di ilmu usul fikih. Kajian ini sebenarnya ingin kita lanjutkan sampai lama, Ustaz. Kalau bisa sampai kita lihat respon audiens. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi, insya Allah. Ya mudah-mudahan. Ini sangat menarik. Ini hanya spill di awal. Sebuah cuplikan. Kami sangat senang mewakili Masjid Raya Bintaro Jaya untuk melakukan diskusi, ngobrol sederhana, lebih kekeluargaan ya. Kemudian dari 2 arah. Sangat menarik, mudah-mudahan direspon dengan baik. Kami sangat menunggu karya-karya dari Ustadz Muhammad Nuruddin selanjutnya, dan mudah-mudahan yang 3 tadi itu Ustadz akan ada kanal khusus Ustadz. Sehingga kita suka kalau pesantren itu usul mas'ul Ustadz. Jadi kalau usul kita bertanggung jawab, atau orang Jawa bilang usul mikul begitu. Tapi mudah-mudahan kita doakan diberikan kesehatan, diberikan kelapangan dada. Tentu ada yang setuju, tidak setuju. Saya kira itu dalam dinamika. Kita tidak pernah anti kritik, ya. Itu juga akan membuat kita dewasa sebagai manusia. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang berkah, waktu yang manfaat. Saya kira inilah akhir di dalam perjumpaan kita. Terima kasih banyak sudah diundang. Terima kasih banyak atas waktunya Gus Yusron. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu, insya Allah. Dengan ini kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 1 jam? 1 jam. 1 jam.